Perjalanan pulang ke Surabaya terasa lebih berat daripada perjalanan menuju desa Wonoasri. Ketiga sahabat itu masih dihantui oleh pengalaman mengerikan mereka. Mobil Banu yang sudah tua itu berderit-derit, seakan mengiringi debaran jantung mereka yang masih berpacu kencang. Andi, meskipun telah mengalahkan makhluk gaib itu, masih merasakan sisa-sisa kekuatan aneh yang mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan itu terasa asing, namun juga memberinya rasa percaya diri yang baru. Sepanjang perjalanan, Andi sesekali melihat bayangan-bayangan aneh di luar jendela mobil. Bayangan-bayangan itu samar-samar, namun terasa begitu nyata. Banu dan Sela berusaha untuk menenangkannya, tetapi Andi merasa bahwa bayangan-bayangan itu masih mengikuti mereka. Apakah makhluk gaib itu masih membuntuti mereka? Atau hanya halusinasi akibat kelelahan dan trauma? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Andi. Malam-malam setelah kembali ke Surabaya, Andi terus dihantui mimpi buruk. Ia bermimpi kembali ke desa Wonoasri, dikejar-kejar oleh makhluk gaib yang mengerikan. Ia berteriak dan berlari, namun tak pernah bisa lepas dari kejaran makhluk itu. Mimpi-mimpi itu begitu nyata dan mencekam hingga Andi sering terbangun dalam keadaan ketakutan dan berkeringat dingin. Suatu pagi, Andi terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun cuaca di Surabaya sedang cerah. Ia melihat bayangan hitam di sudut kamarnya. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti sedang mengintai. Andi berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia merasa lumpuh ketakutan. Banu dan Sela menyadari bahwa Andi sedang mengalami sesuatu yang tidak beres. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kekuatan supranatural yang dimiliki Andi dan bayangan-bayangan aneh yang terus mengikutinya. Mereka mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk buku-buku kuno dan orang-orang yang ahli dalam ilmu supranatural. Mereka menemukan informasi tentang sebuah kelompok rahasia yang mempelajari kekuatan supranatural. Kelompok itu konon memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan supranatural dan melindungi orang-orang yang memiliki kekuatan tersebut. Banu dan Sela memutuskan untuk mencari kelompok rahasia itu, berharap dapat membantu Andi mengendalikan kekuatannya dan melepaskan diri dari bayangan-bayangan aneh yang terus mengikutinya. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, Banu dan Sela akhirnya menemukan kelompok rahasia tersebut. Mereka bertemu dengan seorang pemimpin kelompok yang bijaksana dan berpengalaman. Pemimpin kelompok itu menjelaskan tentang kekuatan supranatural yang dimiliki Andi dan bagaimana cara mengendalikannya. Ia juga menjelaskan tentang asal-usul bayangan-bayangan aneh yang terus mengikuti Andi. Ternyata, bayangan-bayangan itu adalah entitas gaib yang terikat dengan kekuatan supranatural Andi. Entitas-entitas itu telah mengikuti Andi sejak ia masih kecil, dan kini mereka semakin kuat dan agresif. Pemimpin kelompok itu menawarkan bantuannya untuk membantu Andi mengendalikan kekuatannya dan melepaskan diri dari entitas-entitas gaib tersebut. Dengan bimbingan pemimpin kelompok rahasia itu, Andi menjalani ritual pemurnian dan pelepasan. Ritual itu dilakukan di sebuah tempat yang sakral dan terpencil. Andi harus menghadapi rasa takut dan keraguannya sendiri. Ia harus menerima kekuatan supranatural yang dimilikinya dan belajar untuk mengendalikannya. Setelah menjalani ritual tersebut, Andi merasa lebih tenang dan damai. Ia berhasil mengendalikan kekuatan supranaturalnya dan melepaskan diri dari bayangan-bayangan aneh yang terus mengikutinya. Ia merasa lebih kuat dan percaya diri. Kehidupan Andi, Banu, dan Sela kembali normal. Namun, pengalaman mereka di desa Wonoasri akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Mereka telah belajar tentang kekuatan supranatural, persahabatan sejati,
dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Meskipun bayangan-bayangan telah hilang dan Andi telah mengendalikan kekuatannya, misteri seputar Desa Wonoasri dan asal-usul kekuatan Andi masih menyisakan pertanyaan. Sela, dengan ketertarikannya pada sejarah dan aksara kuno, memutuskan untuk meneliti lebih dalam. Ia menemukan catatan-catatan lama yang menyebutkan adanya sebuah peradaban kuno yang pernah tinggal di sekitar Gunung Welirang, peradaban yang memiliki pengetahuan luas tentang kekuatan supranatural. Catatan-catatan itu menyebutkan ritual-ritual kuno yang digunakan untuk mengendalikan kekuatan tersebut, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika kekuatan itu disalahgunakan. Sela menyadari bahwa kekuatan Andi bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan warisan dari peradaban kuno tersebut. Ia juga menemukan petunjuk tentang keberadaan sebuah artefak kuno yang memiliki kaitan erat dengan kekuatan Andi. Didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami lebih dalam tentang asal-usul kekuatan Andi, Sela, Banu, dan Andi kembali melakukan perjalanan. Kali ini, mereka tidak menuju Desa Wonoasri, tetapi ke lokasi-lokasi yang disebutkan dalam catatan-catatan kuno. Perjalanan mereka membawa mereka ke berbagai tempat terpencil dan penuh misteri di sekitar Gunung Welirang. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari medan yang sulit hingga cuaca yang ekstrim. Selama perjalanan, mereka menemukan berbagai petunjuk yang mengarah pada keberadaan artefak kuno tersebut. Mereka juga bertemu dengan berbagai orang yang memiliki pengetahuan tentang peradaban kuno dan kekuatan supranatural. Beberapa dari mereka membantu mereka, sedangkan yang lain mencoba untuk menghalangi mereka. Perjalanan ini menguji persahabatan mereka dan mengasah kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai rintangan. Setelah melalui berbagai tantangan dan petualangan, mereka akhirnya menemukan artefak kuno tersebut. Artefak itu berupa sebuah kalung yang terbuat dari batu giok hijau tua. Saat Andi menyentuh kalung tersebut, ia merasakan aliran energi yang sangat kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Kalung itu seakan bereaksi terhadap kekuatan supranatural yang dimilikinya. Dengan bantuan Sela yang berhasil menerjemahkan tulisan-tulisan kuno yang terukir pada kalung tersebut, terungkaplah rahasia besar tentang peradaban kuno dan kekuatan supranatural yang diwariskan kepada Andi. Ternyata, peradaban kuno tersebut telah mengembangkan teknik untuk mengendalikan kekuatan supranatural dan menggunakannya untuk kebaikan. Namun, peradaban itu juga telah menghadapi konsekuensi yang mengerikan akibat penyalahgunaan kekuatan tersebut. Andi, Banu, dan Sela menyadari tanggung jawab besar yang ada di pundak mereka. Mereka harus menggunakan kekuatan supranatural Andi untuk kebaikan, mencegah penyalahgunaan kekuatan tersebut, dan melindungi orang-orang dari bahaya. Mereka memutuskan untuk menggunakan pengetahuan dan kekuatan yang mereka miliki untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mereka mendirikan sebuah organisasi kecil yang membantu orang-orang yang mengalami masalah supranatural. Mereka menggunakan kekuatan Andi untuk mengusir roh jahat, mencari orang hilang, dan membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Ketiga sahabat itu membuktikan bahwa kekuatan supranatural dapat digunakan untuk kebaikan, asalkan digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Bertahun-tahun kemudian, Andi, Banu, dan Sela telah dewasa dan sukses dalam kehidupan mereka masing-masing. Andi telah menguasai kekuatan supranaturalnya dan menggunakannya untuk membantu orang lain. Banu telah menjadi seorang pengusaha yang sukses, sedangkan Sela telah menjadi seorang sejarawan yang terkenal. Mereka tetap berteman dekat dan saling mendukung satu sama lain. Hari Rabu, yang dulunya dianggap sebagai hari sial bagi Andi, kini menjadi hari yang penuh makna. Hari Rabu mengingatkan mereka pada petualangan mereka di Desa Wonoasri, pengalaman yang telah mengubah hidup mereka selamanya.
Mereka telah belajar tentang persahabatan, keberanian, dan tanggung jawab. Mereka telah membuktikan bahwa bahkan nasib sial sekalipun dapat diubah menjadi sesuatu yang luar biasa, asalkan kita memiliki keberanian dan keyakinan untuk menghadapinya.